Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan perancangan dan pembuatan aplikasi sadar berbagi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Arsy, yang kedua ada Grimelda Risti Farah, yang ketiga ada saya sendiri, Bani Rasulia, dan yang keempat ada Ilham Mubarok, yang kelima ada Erika Nur Aida. Latar belakang. Zaman dan teknologi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Secara eksplisit, teknologi telah merubah pola gaya hidup manusia terhadap kehidupan sosial. Contohnya dahulu orang-orang berdonasi secara individual atau langsung diberikan kepada panti asuhan, lembaga zakat, yayasan, maupun organisasi lainnya. Namun kini, cara berdonasi telah berkembang sehingga donasi dapat dilakukan bersama-sama melalui internet. Donasi melalui internet dirasa lebih efektif dan efisien karena didukung oleh adanya media sosial yang dapat menyebarkan, menyuarakan, dan menginformasikan gerakan tersebut lebih cepat. Solusi. Dari latar belakang tersebut bisa disimpulkan bahwa kita membutuhkan aplikasi yang mempermudah kita dalam berbuat kebaikan. Maka dari itu, kami membuat model aplikasi sadar berbagi sebagai jembatan bagi orang yang ingin berdonasi dengan praktis lalu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Donasi di sini tidak hanya berupa uang, namun bisa berbentuk barang seperti baju layak pakai, kebutuhan medis, kebutuhan belajar, serta kebutuhan untuk menjaga lingkungan yang akan diambil langsung oleh kurir dari rumah pelanggan. Melalui fitur pick up, pelanggan bisa langsung memberikan barang yang akan didonasikan, lalu donasi tersebut akan disalurkan langsung kepada perorangan, lembaga, atau organisasi yang membutuhkan. Adapun manfaat dari aplikasi sadar berbagi adalah sebagai berikut, yaitu bisa diakses kapan saja dan di mana saja, lalu lebih fleksibel karena bisa berdonasi dalam bentuk uang maupun barang, dan sistem pick up yang praktis dapat mempermudah user untuk berdonasi dalam bentuk barang dari rumah. Tinjauan pustaka. Pengertian sistem. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Di dalam perusahaan, yang dimaksud elemen dari sistem adalah departemen-departemen internal seperti persediaan barang mentah, produksi, persediaan barang jadi, promosi, penjualan, keuangan, personalia, serta pihak eksternal seperti supplier dan konsumen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan usaha. Saya Rika Nuraida, saya akan menjelaskan tentang pengertian informasi, pengertian sistem informasi, pengertian informasi manajemen, dan karakteristik sistem. Pertama, pengertian sistem informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian event adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Kedua, pengertian sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan diperlukan. Ketiga, sini ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau sering dikenal dengan singkatnya MIS merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen. Dan yang keempat, itu ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem itu ada 6. Yang pertama komponen, yang kedua batasan sistem atau boundary, yang ketiga lingkungan luar sistem disebut environment, yang keempat ada penghubung sistem interface, yang kelima masukan sistem input, yang keenam keluaran sistem output. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grimelda Risti Farah dengan NIM 12 Di sini saya akan menjelaskan bagian dari klasifikasi sistem.
Sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang. Yang pertama, sistem abstrak atau abstrak sistem adalah sistem yang berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Yang kedua, sistem fisik atau physical system. Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik. Selanjutnya, sistem alamiah atau natural system adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi. Selanjutnya, sistem buatan manusia atau human-made system adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin atau disebut juga human-machine system. Selanjutnya ada sistem tertentu atau deterministic system adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi sebagai keluaran sistem yang dapat diramalkan. Selanjutnya sistem yang tertentu atau probabilistic system adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Yang keempat, sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak terpengaruh dan tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Sistem bekerja otomatis tanpa ada turut campur lingkungan luar. Secara teoritis, sistem tertutup ini ada, kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanya relatively closed system. Selanjutnya, sistem terbuka atau open system adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan output dari lingkungan luar atau subsistem lainnya. Karena sistem terbuka terpengaruh lingkungan luar, maka harus mempunyai pengendali yang baik. Lalu ada sistem development life cycle atau SDLC. Tahapan SDLC akan dikerjakan secara berurut-menurut dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan perawatan. Struktur metodologi SDLC dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. Selanjutnya, diagram UML. Menurut Scholik 2006 bahwa UML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menganalisa dan merancang sistem informasi yang dimulai dari pemodelan proses bisnis organisasi sampai dengan pemodelan kelas-kelas dan komponen-komponen sistem. Selanjutnya, penjelasan saya akan dilanjutkan oleh Ilham Mubarak. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Mubarak dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang diagram use case. Apa itu diagram use case? Diagram use case adalah diagram yang menggambarkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandangan pengamatan luar. Yang menjadi persoalan itu apa yang dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. Diagram use case dekat kaitannya dengan kejadian-kejadian. Kejadian atau skenario merupakan contoh apa yang terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan sistem. Yang berikutnya, notasi use case. Yang pertama, ada simbol seperti menggambarkan manusia, atau bisa disebut dengan aktor, yaitu memiliki peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua, ada simbol bulat berbentuk lonjong atau disebut use case, yaitu abstraksi dan interaksi antar sistem dan aktor. Yang berikutnya ada tanda panah ke arah kanan atau biasa disebut dengan association, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang berikutnya ada tanda panah ke arah kanan dengan patah-patah atau biasa disebut dengan generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang berikutnya ada tanda panah ke arah kiri, include, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir ada tanda panah ke arah kiri, extend, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi mockup. Apa itu
aplikasi mockup. Menurut Jenna, aplikasi mockup atau alat tiruan sederhana dimaksudkan adalah tiruan dari benda sebenarnya dipilih bagian-bagian penting untuk disederhanakan agar memudahkan untuk dipelajari. Mockup adalah suatu penyederhana susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih ribet. Tujuan media mockup. Yang pertama, mempermudah guru ketika menjelaskan materi. Yang kedua, mempermudahkan peserta didik untuk memahami materi. Yang ketiga, mengingat materi yang diajarkan. Yang keempat, dapat mempraktekkan langsung materi yang diajarkan. Berikutnya, kelebihan media mockup. Yang pertama adalah memberikan pengalaman langsung terhadap objek yang rumit untuk dipelajari benda nyatanya. Yang kedua, menunjukkan struktur objek secara jelas, menunjukkan alur kerja suatu objek secara jelas. Yang berikutnya, menyederhanakan objek yang sulit dibawa ke kelas. Yang berikutnya saya menjelaskan kelemahan media mockup. Yang pertama, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Yang kedua, penyimpanan media memerlukan ruang dan perawatan yang rumit. Yang ketiga, untuk membuat media mockup memerlukan biaya yang cukup besar. Manfaat digunakannya mockup antara lain. Yang pertama, siswa dapat mengetahui perubahan yang terjadi. Yang kedua, dapat mengubah keterampilan karena tidak hanya melihat tetapi perlu mencobanya. Yang ketiga, membangkitkan motivasi. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus yang diambil oleh kelompok kami. Tema sosial ini kita diberi nama sadar berbagi. Dari sadar berbagi yang harapannya dapat menyadarkan orang banyak untuk berbagi. Di antaranya kita tentunya ada yang kurang beruntung dalam hal materi. Dengan dibuatnya aplikasi ini kita ingin bisa sedikit membantu dalam hal berbagi bagi yang kurang mampu. Tema yang kita ambil mengarahkan pada tema sosial, dikarenakan kita ingin menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Pembuat aplikasi ini untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya berbagi. Selain itu, tentunya akan menumbuhkan rasa kepuasan pada hati. Selain itu, tentunya akan menumbuhkan rasa kepuasan pada hati manusia karena berbuat suatu kebaikan. Lalu di sini ada penjelasan dari activity diagram dari perancangan program aplikasi yang telah kami buat untuk aplikasi sadar berbagi. Di sini yang pertama ada membuat akun. User dapat memasukkan email, masukkan password, masukkan nomor telepon, lalu klik masuk. Nanti sistem akan memvalidasi apakah valid atau tidak, lalu menyimpan data user dan menampilkan menu login, lalu selesai. Setelah membuat akun, user dapat memasukkan email, memasukkan password, lalu sistem akan validasi apakah sistem ini valid atau tidak, lalu menampilkan menu utama dan selesai. Atau bisa juga user login melalui Facebook atau Google dengan cara input email dan password. Sistem akan validasi login. Jika email dan password gagal, akan menuju input email dan password kembali, lalu divalidasi login lagi. Jika sukses, user tersedia, simpan data Facebook dan Google user, ambil data user, simpan informasi user, lalu simpan session dan menampilkan menu utama dan selesai. Lalu di sini ada tambah donasi, user harus login, sistem validasi, lalu setelah valid akan menampilkan menu utama,
dan menampilkan donasi uang dan donasi barang. Selanjutnya akan dikirim ketampilan memilih saldo dan dapat memilih donasi barang atau uang. Jika ingin mengisi donasi barang atau uang, maka harus mengisi form donasi untuk uang dan mengisi form donasi untuk barang. Selanjutnya akan ada proses metode transaksi, lalu admin akan proses transaksi user, lalu sistem akan transaksi sukses dan menampilkan bukti transaksi donasi uang dan donasi barang. Lalu admin akan mengirimkan donasi barang dengan pick up dan pick up menuju lokasi tujuan dan pengiriman pick up menuju lokasi lalu selesai. Lalu ada penggalangan dana. Di sini user harus login, validasi menu utama, memilih kategori penggalangan dana, memilih kategori judul galang dana tergantung keperluan penggalangan dana, lalu mengisi donasi galang dana dalam bentuk saldo atau uang, mengisi batas waktu galang dana, mengisi deskripsi, lalu mengisi alasan membuat galang dana, lalu mencentang apakah Anda tinggal satu daerah dengan penerima. Setelah setuju, akan diproses transaksi galang dana, lalu transaksi sukses, dan akan diproses bukti galang dana dan menampilkan bukti transaksi. Selanjutnya ada tabel event. Di sini user harus start dengan masukkan seperti biasa, login, validasi, menu utama, menu webinar, menu bakti sosial, dan deskripsi event. Di sini sistem akan menampilkan menu-menu tersebut, menu webinar, bakti sosial, dan deskripsi event. Lalu user dapat melihat webinar dan bakti sosial dan deskripsi. Tabel selanjutnya ada tabel profil. User harus login, sistem akan validasi dan menampilkan menu utama setelah sukses. Lalu dikirim untuk melihat tambahkan foto profil, nama dan alamat, dapat mengisi melihat saldo dan points. Lalu dapat melihat juga bantuan, syarat dan ketentuan tentang sadar berbagi dan logout. Lalu selesai. Lalu selanjutnya penjelasan saya akan dijelaskan oleh Bani Rasulia. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Arsi dengan NIM 122011088. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Sistem rancangan mockup sadar berbagi, di mana user dapat melakukan login, lalu melihat menu tampilan donasi, lalu dapat melihat menu tampilan galang dana, lalu dapat melihat tampilan pada menu event, lalu dapat melihat menu pada tampilan profil, lalu melakukan logout. Lalu ada include dari menu tampilan. User bisa melakukan proses pengisian data form validasi donasi. Lalu ada include dari menu tampilan galang dana. User dapat melakukan proses pengisian data form validasi galang dana. Lalu dapat mengikuti webinar atau event. Dapat melihat profil. Dapat melihat pengaturan, bantuan, syarat dan ketentuan tentang sadar berbagi. Lalu untuk adminnya dapat melakukan login, lalu mengelola informasi user, melakukan pengiriman pick up, lalu melakukan logout. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. User itu alamat char, email char, nomor telepon integer, password char. Lalu form data donasi, alamat char, barang char, foto, harga integer, jenis barang char, nama char, nomor telepon integer. Lalu ada form galang dana, batas waktu char, deskripsi char, harga integer, nomor HP integer. Lalu ada admin, password char, username char. Lalu ada event, deskripsi char, webinar char. Lalu yang terakhir ada pembayaran, metode pembayaran char, status pembayaran char, total char. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mockup dari aplikasi yang sudah kita buat. Yang pertama ada menu login, di mana menu login bertujuan agar pengguna dapat masuk ke aplikasi dengan cara login melalui email. Lalu yang kedua ada tampilan sign up. Untuk membuat akun, pengguna harus mengisi email, password, nomor telepon, atau bisa juga melalui Google atau Facebook user.
Lalu ada tampilan menu atau beranda. Pada menu ini terdapat 4 menu, di mana yang pertama ada menu donasi, di mana menu donasi digunakan untuk memberi donasi berupa uang atau barang kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu yang kedua terdapat menu galang dana yang berguna untuk memberi dana bantuan bagi orang-orang yang kesulitan dan membutuhkan. Yang ketiga ada menu event, di mana menu ini diadakan untuk memberikan informasi berupa video kegiatan atau acara webinar bagi masyarakat atau anak muda Indonesia. Yang keempat ada menu donasi. Pada menu donasi terdapat 2 menu lagi, yaitu menu donasi uang dan menu donasi barang. Pada tampilan donasi juga bisa melihat gambar dan data yang membutuhkan bantuan sesama. Yang kelima ada tampilan pick up. Ini adalah pick up yang akan menjemput donasi barang yang sudah diisi datanya oleh pengguna dan diberikan alamat tujuan. Tim kami yang akan menjemput barang sesuai lokasi tujuan user. Lalu bisa dilihat yang keenam merupakan menu galang dana. Menu galang dana ini ada menu untuk melakukan pengadaan galang dana atau untuk berdonasi bagi yang mengadakan penggalangan dana. Yang ketujuh ada menu event. Pada menu event ini ada tampilan webinar untuk sekedar berbagi informasi atau mengisi kegiatan. Lalu terdapat menu untuk melihat atau mengikuti event yang tertera pada deskripsi. Lalu yang terakhir yaitu menu tampilan profil. Pada menu tampilan profil ini bisa dilihat ada nama dan alamat user. Lalu terlihat saldo dan points. Dan untuk selanjutnya ada pengaturan bantuan, syarat dan ketentuan tentang sadar berbagi dan logout. Mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.